Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doritan mengajak para pemirsa untuk mampir, simak, dan like, share, dan subscribe channel Yuk Ngaji Yuk ya. Betul ya? Yuk Ngaji Yuk. Nah ya, tolong silakan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat para pemirsa. Insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang disebut dengan Bible-nya mereka. Ini kan tipis nih. Ini yang dibawa kemana-mana sama jemaat gereja. Enggak, ini ada perjanjian lamanya juga, ada perjanjian barunya juga, ya. Tetapi mereka juga punya kitab yang hanya perjanjian baru aja. Nih, ya. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau yang mau istilahnya punya perjanjian lama dan perjanjian baru, nggak apa-apa. Tapi yang punya perjanjian baru aja juga nggak apa-apa. Dan di sini ada bahasa Yunaninya. Tuh, jangan sedih Bu, mereka juga punya bahasa aslinya katanya gitu. Ya, ini juga bahasa aslinya. Ini perjanjian baru aja. Nanti juga ada yang khusus perjanjian lama aja, pakai bahasa Ibrani juga ada. Ada yang begitu, tapi itu khusus, segmennya khusus gitu lah, untuk orang-orang yang memang benar-benar belajar. Tapi kalau yang umum, mereka pegang yang ini, yang ada perjanjian lama dan perjanjian barunya. Tapi hanya terjemahan gitu. Yang keluaran gereja apa Indonesia gitu ya? Bukan gereja, namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, ya. Jadi kalau tanya kitab saya yang paling mahal berapa, saya juga bingung jawabnya. Tapi saya punya kitab yang sekarang masih ada orang jual nih. Ya, ini ada orang jual segini gitu. Saya belinya sih nggak sampai segini. Kelihatan nggak berapa? Kelihatan nggak berapa? Kebaca nggak? 69 juta. Ini masih ada yang jual nih, ya, belum laku. Dulu 65, sekarang udah dinaikin sama dia tuh. Nah, artinya gini, ini cetakan yang tadi saya tunjukkan tuh cetakan 1930. Saya punya yang cetakan 1916, lebih tua. Harusnya ya, tapi saya dapat lebih murah waktu itu. Dan saya belinya lewat lelang. Dan bukan lelang, tender. Salah satu peserta tendernya Lembaga Alkitab Indonesia. Alhamdulillah dapat saya. Nah, saya juga sekarang sedang mengincar beberapa Bible yang kuno. Pernah ada satu yang pernah saya beli dari Turki malah, ya. Tapi untuk Ustadz Menahem Ali, tahu kan? Yang rekan saya di Yayasan Pembina Mualaf juga, tapi di Surabaya. Itu masih bahasa Arab. Kemudian saya pernah beli juga Bible juga dalam bahasa Melayu, tapi Melayu tinggi. Melayu ini macam-macam dulunya ya ternyata ya. Ada Melayu tinggi, ada Melayu rendah. Yang saya beli tahun 1916 itu Melayu rendah. Saya pernah beli yang Melayu tinggi, itu terjemahan tahun 1846 apa 1850 gitu. Tapi udah cetakan baru gitu. Nah, sekarang saya sedang ngincar Bible-Bible yang diterbitkan di tahun-tahun 1700-an atau 1800-an. Ya mohon doanya aja, mudah-mudahan dapat gitu. Kenapa saya mau beli kitab-kitab yang tua seperti itu? Karena dengan punya kitab seperti itu, saya bisa membuktikan perubahan apa saja di dalam kitab mereka. Jadi kalau saya bilang, oh dulu Tuhan, sekarang jadi Tuhan. Kalau saya nggak bisa tunjukin, sama aja asumsi kan. Tapi ketika saya bisa tunjukin, yang ini Tuhan, nih ayat ini. Yang ini tua, junjungan, nih ayat ini. Buktikan sendiri, baca sendiri. Jadi ketika ada orang Kristen datang ke tempat saya tunjukkan dua-duanya. Yang ini Tuhan, yang ini Tuhan. Yang salah yang mana? Saya cuma nanya gitu aja. Saya nggak nanya yang benar yang mana, kan nggak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada satu yang salah kan. Saya cuma mau tahu yang salah yang mana. Saya nggak bilang dua-duanya salah lah, yang satu aja yang salah mana. Dia nggak akan bisa jawab. Dia kan kitab suci, gimana caranya salah kan? Nggak mungkin juga begitu kan. Nah, jadi caranya begitu saya. Ya. Terus kalau kemudian tanya ada yang ngancam, tadi sudah ditanya, saya sudah jawab ada. Terus apalagi tadi ya? AI. Nah, AI itu begini. AI itu kan seperti hanya alat yang menampung sebenarnya. Inputnya dari mana? Ya dari manusia juga.
inputnya dari literasi-literasi yang ada di internet juga. Literasinya ada yang dari Bible, juga literasinya juga ada yang dari Quran. Apa yang ada di dalam Quran juga masuk ke dalam AI itu. Jadi AI itu ya hanya dia memproses dari apa yang dia terima. Tapi kalau begitu kan bisa menunjukkan bahwa ternyata apa yang disebutkan Quran ternyata kan juga bisa mempengaruhi si AI ini, mesin ini. Artinya yang disebut Yesus atau Nabi Isa alaihissalam ini di dalam Quran sudah pasti Nabi, tetapi yang dari Bible juga seorang Nabi juga, bukan Tuhan. Karena memang tidak ada Yesus mengaku Tuhan di sini. Jadi AI kan hanya memproses apa yang ada di sini, apa yang ada di Quran. Ketika dia membaca ini tidak ada tulisan Tuhan, ya sudah dia ngomong apa adanya. Ketika ditanya Yesus itu prophet atau God, ya prophet. Oh, di sini nggak ada tulisan Yesus mengaku Tuhan gitu. Kata Kristen di dalam kitab ini baru timbul pertama kali ketika yang disebut dengan Paulus bersama dengan temannya Barnabas tinggal di sebuah kota di Antioquia. Kemudian setelah 1 tahun Paulus dan Barnabas dan pengikutnya baru disebut sebagai Kristen gitu. Dan Kristen itu awalnya sebenarnya kata ejekan sebenarnya, ya. Jadi Yesus tidak pernah menyebutkan kata Kristen, Yesus juga tidak pernah mengajarkan konsep Kristen.